Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Zero Power Part 4. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan sang hero yang masih menatap tajam ke arah Arut sambil berkata, "Aku akan membunuhmu dengan satu tebasan." Sedangkan Arut di sana terlihat sangat lemas dan dia berusaha menarik sesuatu dari lehernya. Arut membukakan tangannya dan dia memegang sebuah kalung. Arut melihat ke arah tangannya dan dia ingat bahwa itu adalah kalung pemberian Ririnel. Lalu Ed di sana berkata, jika saja tidak ada kalung itu, Lord Arut pasti telah tewas karena serangan mematikan barusan. Pandangan semua orang yang ada di sana tertuju pada sang hero, termasuk orang yang selamat dari tebasan Arut. Orang itu masih menangis dan sekarang dia terharu karena sang hero telah datang untuk menyelamatkannya. Kemudian dia menghadapkan tangannya ke arah Krull sang hero yang merupakan bintang medan perang baru dari Empire. Sambil mengeluarkan air matanya, dia tersenyum karena merasa lega. Tapi dia tidak menyadari bahwa ada Arut yang berjalan di belakangnya. Lalu Arut menebas kepala orang itu dengan sangat cepat. Orang itu merasa heran dan masih mencoba berbicara padahal kepalanya sudah lepas dari tubuhnya. Sedangkan Arut yang telah menebasnya itu malah berjalan melewati tubuhnya seolah dia tidak melihat apapun. Arut sampai di tempat sang hero. Di sana dia langsung berkata, "Jadi kau adalah hero yang baru itu ya?" Hero menjawab, "Ya, mereka memanggilku begitu, tapi aku merasa tak pantas menyandang nama tersebut." Menanggapi perkataan itu, Arut hanya tersenyum sambil memainkan daggernya. Lalu dia berkata, "Suaramu terdengar familiar. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Bisakah kau melepas helmmu?" Namun Hero menolak keras permintaan Arut, tapi dalam hatinya dia berkata, "Aku juga merasa familiar dengan suaranya. Ini pertama kalinya aku bertemu Zero Corps Commander, tapi kenapa Hero tak tahu wajah Arut karena perban yang menutupinya?" Arut masih memutar-mutar daggernya sambil berkata, "Kurasa kau takkan melepas helmmu untukku." Arut mulai memegang erat daggernya dan dalam sekejap dia menghilang dari tempat asalnya. Tiba-tiba Arut sudah menodongkan daggernya pada Hero sambil berkata, "Biar aku yang melepaskan helmmu." Tentu saja si Hero sangat panik karena dia tidak menyangka tiba-tiba ada sebuah dagger yang mengarah ke lubang helm di matanya. Tapi beruntung dia bisa menghindarinya dan serangan Arut hanya mengenai jubahnya. Hero menghindari serangan Arut dengan susah payah sambil bergumam, "Dia sangat cepat, aku bahkan tidak bisa mengikuti pergerakannya untuk beberapa saat." Setelah berhasil menghindar, Hero langsung menangkis dagger Arut sambil berkata, "Tapi bukan berarti aku tidak bisa mengimbangi kecepatanmu bajingan." Setelah itu mereka berdua langsung mundur untuk mengambil jarak. Tapi jarak di antara mereka tak berlangsung lama karena Arut mulai melancarkan serangan kembali. Hero juga mengangkat pedangnya dan mereka beradu senjata dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selama adu senjata itu Arut berkata dengan senyuman di wajahnya, "Kau bilang kau tidak pantas menyandang gelar hero? Apa aku harus mengkonfirmasi hal itu?" Hero tidak menjawabnya dan mereka melanjutkan pertarungan dalam kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata dari orang biasa. Selama pertarungan Hero berkata dalam hatinya, "Walau kecepatannya sangat menyebalkan, tapi serangannya tak memiliki kekuatan yang berarti. Aku masih unggul dalam hal kekuatan." Dengan kekuatannya sang hero berhasil menghempaskan dagger Arut dari genggamannya. Arut sempat terdiam memegangi tangannya yang gemetaran. Tapi tidak dengan Hero, dia mulai melancarkan serangan pada Arut yang sudah tidak memegang dagger. Tapi Arut juga belum kalah. Dengan mata kejamnya dia melihat serangan itu dan kemudian mengambil dagger cadangan yang dibawanya. Pertarungan sengit pun terus berlanjut. Arut berhasil menahan serangan dari sang hero, lalu dia menendang Hero dengan sangat keras untuk menciptakan sebuah jarak. Hero terhempas ke belakang dan kini tercipta sebuah jarak yang memisahkan mereka. Setelah itu sang hero berpikir, kenapa serangannya sangat lemah? Apa dia masih belum serius? Tapi terserahlah, ini akan menguntungkanku.
Di sisi lain Arut juga berpikir, sepertinya dia sudah menyadari seranganku. Lalu wajah Arut berubah menjadi tersenyum dan berkata, sayang sekali, tapi sepertinya pertarungannya kita cukupkan sampai di sini. Mendengar hal itu spontan sang hero marah dan berkata, berani-beraninya kau, perangnya belum selesai. Tapi Arut langsung menanggapinya dengan berkata, tidak, ini sudah selesai, kau telah membunuh Nine Corps Commander. Dengan tatapan yang seakan-akan meremehkan lawannya, Arut melanjutkan kata-katanya. Meski kau telah berhasil mengamankan wilayahmu, apa kau belum puas? Kami hanya mengambil hak kami. Sang hero tidak menerima itu dan berteriak, jangan bercanda. Tapi Arut langsung memotongnya dengan berkata, intinya mari jangan buang-buang energi kita dan akhiri perang ini dengan fakta mempertahankan wilayah masing-masing. Di sana hero langsung berpikir, itu benar, aku tidak perlu melawannya lagi karena aku telah merebut kembali wilayah Empire. Tapi jika pertarungannya diteruskan, aku akan bisa membunuh Zero Corps Commander. Tapi kemudian Arut berkata dengan nada yang menyeramkan, atau sang hero ingin memulai perang besar-besaran. Aku yakin pasukanmu tidak akan setuju dengan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, hero langsung memalingkan wajah ke arah pasukannya. Dan ternyata pasukan Empire telah terluka parah dan mereka sudah kehilangan semangat untuk bertarung. Karena melihat kondisi pasukannya, sang hero pun berpikir, aku telah membiarkan emosi mengendalikanku. Moral pasukan musuh sekarang sedang tinggi-tingginya, sedangkan di pihak kami banyak sekali korban berjatuhan. Lebih baik aku mundur sesuai rencana. Lalu setelah mempertimbangkan semuanya, sang hero pun akhirnya setuju untuk mundur kembali ke Empire. Kemudian Arut membalikan badannya dan akan segera mundur. Sambil berjalan meninggalkan sang hero, Arut berkata, "Kuharap aku tak akan melihatmu lagi. Aku benci suaramu." Dan akhirnya mereka berdua mundur meninggalkan medan pertempuran. Setelah Arut sampai di barisan pasukannya, terdengar banyak sekali sorak-sorak pujian kekaguman pasukannya pada Arut. Di sana Jaikar telah menunggu Arut dan dia berkata dalam hatinya, sangat disayangkan, kita harus mundur sekarang. Tapi aku yakin dia punya alasan menghentikan pertempuran. Aku tidak perlu mengganggu moodnya. Jaikar kemudian menghampiri Arut dan memegang pundaknya sambil berkata, kerja bagus. Tapi di sana Arut terlihat sangat lemas dan kemudian dia jatuh tepat di depan Jaikar. Sontak Jaikar panik dan berkata, "Hah? Apa kau baik-baik saja?" Jaikar menangkap tubuh Arut dan di sana Arut berkata, dasar tubuh sialan milikku ini. Arut pun berpegangan pada Jaikar dengan tangan yang gemetaran. Setelah itu Jaikar sadar dan dia berpikir, sekujur tubuhnya mulai memanas. Apa dia bertarung dengan kondisi seperti ini? Aku penasaran karena dia tiba-tiba menghentikan pertarungannya. Tapi tampaknya dia memprediksi masa depan dan menekan keinginannya untuk bertarung agar musuh tidak menyadari kondisi fisiknya. Setelah melihat Arut yang sangat lemas, Ed dan Ben segera menghampiri Arut dan berkata, dia kelelahan karena bertarung dalam kondisi tubuh yang tidak stabil. Cepat bawa dia ke tenda. Tapi di sana Jaikar salah paham dan masih bergumam. Andai saja Lord Arut melanjutkan pertarungannya dalam kondisi tubuhnya yang sekarang dan dia kalah, itu akan sangat menurunkan moral pasukannya. Dia memang sangat luar biasa. Sebenarnya Jaikar sedikit meragukan kemampuan Arut yang datang secara tiba-tiba lalu mengamankan posisi sebagai Zero Corps Commander. Tapi setelah dia melihat cara bertarung dari Arut, dia sekarang mengakui Arut pantas untuk mendapatkan posisi Zero Corps Commander. Lalu Jaikar pun tersenyum dan berkata, serahkan sisanya padaku, Zero Corps Commander. Sementara itu di Kastil Raja Iblis terlihat Ririnel yang sedang suram sambil menundukkan kepalanya. Ririnel berteriak pada bawahannya, benda itu rusak. Bawahannya sangat panik dan berkata, rusak? Apa maksud Anda segel demonic monster rusak? Lalu Ririnel melemparkan bawahannya sambil berkata, bukan, mana mungkin monster rendahan itu bisa menghancurkan segelku. Kalung yang kuberikan pada Lord Arut telah rusak. Lalu Ririnel berpikir, oh tidak, aku yakin pasti Lord Arut sedang dalam bahaya. Aku harus mendatanginya. Bawahannya itu terkejut mendengar kata-kata Ririnel dan dia berusaha untuk menghentikannya. Tapi Ririnel dengan semangat membaranya tak menghiraukan kata-kata bawahannya dan dia pun pergi sambil berkata, tenang saja Lord Arut, Ririnel akan membantumu. Beberapa saat telah berlalu dan kini diperlihatkan Arut yang telah kembali ke kastil. Dia di sana langsung disambut oleh Demon King.
Demon King pun di sana tersenyum dan dia langsung menyapa Arut dan berkata, "Kerja bagus." Arut melirik pada Demon King, tapi dia tetap dalam mode dinginnya dan dia tak menjawab Demon King. Sedangkan Ed di sana terlihat tertunduk menghormat pada Demon King. Demon King di sana langsung menghampiri Arut dan dia berkata, "Aku dengar dari Jaikar bahwa kau sangat berperan besar. Kau tak pernah mengecewakanku. Jadi bagaimana pertemuanmu dengan hero baru itu?" Arut menanggapi perkataan Demon King dengan tatapan yang menyeramkan dan dia berkata, "Ada sesuatu yang harus kuberitahu padamu soal hero baru itu." Demon King sedikit terkejut dan dia berpikir, menilai dari moodnya sepertinya dia masih belum tenang sepenuhnya setelah bertarung. Aku tak boleh bercanda dulu. Kemudian Demon King berkata pada Arut, "Kenapa tak kita bicarakan di dalam saja? Second Corps Commander juga membawakan informasi tentang hero baru itu." Mendengar bahwa Second Commander ada di sana, Arut langsung terlihat sangat kesal karena Second Commander sering memberikan dan membiarkan Arut mengenakan pakaian yang aneh. Demon King menyadari kekesalan Arut dan dia langsung mencoba menenangkannya dengan berkata, "Sepertinya kau sangat tidak suka pada Second Commander, tapi tenang saja, dia tak bisa keluar dari kamarnya karena harus menyortir semua informasi yang dia dapatkan. Gantilah pakaianmu dan datanglah ke ruanganku." Arut masih dengan wajah kesalnya, namun dia menerima dan bersedia menuruti perintah Demon King. Tak lama setelah itu terlihat sekumpulan dokumen yang berisi tentang informasi mengenai hero baru Empire. Di sana Demon King langsung meminta Arut untuk memeriksa informasi-informasi itu. Arut mengambil dokumen itu dan dia mulai memeriksanya. Namun kemudian wajahnya berubah menjadi sangat kesal dan dia mencoba berbicara. Tapi tiba-tiba seseorang berteriak padanya dan seketika Arut tersadar. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kebingungan. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, "Tunggu, di mana aku? Apa aku ada di kastil Demon King? Sejak kapan aku kembali? Padahal baru saja aku sampai di medan perang. Apa yang sebenarnya terjadi?" Ternyata orang yang berteriak pada dirinya adalah Ririnel. Dia langsung memegang tangan Arut sambil dipenuhi dengan air mata dan dia berkata, "Lord Arut, aku lega kau baik-baik saja." Mendengar hal itu Arut bingung. Dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ririnel. Kemudian dia ingat saat dirinya mengambil sebuah botol alkohol di medan perang. Dan setelah itu ia pun tidak ingat dengan apa yang terjadi. Arut mulai panik dan dia berkata dalam hatinya, "Tunggu, apa aku pingsan setelah minum alkohol itu? Padahal aku cuma minum satu botol." Sedangkan Ririnel di sana berkata, "Kalung yang kuberikan padamu rusak, jadi aku bergegas ke medan perang. Tapi ternyata aku mendengar kabar bahwa kau sudah ada di sini." Mendengar hal itu Arut semakin panik dan dia bergumam, "Hah? Kalung itu rusak? Bukankah kalung itu bisa menghindari kematian walau hanya sekali? Apa itu berarti aku hampir mati?" Tapi wajah Ririnel di sana terlihat sangat kagum karena dia tahu bahwa Arut berhasil memojokkan si hero baru dan mengambil kembali wilayah kerajaan iblis. Tapi Arut di sana masih kebingungan dan dia memukul kepalanya sendiri sambil bergumam, "Aku pasti bertingkah aneh lagi saat aku mabuk." Lalu kemudian Arut menyadari ada sesuatu di tangannya dan dia bertanya-tanya dalam hatinya, "Hah? Apa yang ada di tanganku ini?" Arut membuka kertas yang ada di tangannya dan di sana ada gambar dari sang hero baru. Ternyata nama dari hero baru itu adalah Cruel Heart. Mengingat nama asli Arut adalah Leonhard, berarti hero baru itu adalah saudaranya. Lalu Arut pun menundukkan kepala meratapi nasibnya. Dia mulai mengingat kembali saat dia masih berada di Empire. Kakaknya lah yang melatihnya dengan sangat keras. Saat itu kakaknya memanggilnya dengan nada yang penuh amarah. Sedangkan Arut pada saat itu dengan tangan yang gemetaran, dia tak berhenti menangis karena siksaan dari kakaknya. Wajah Arut saat itu terlihat sangat memprihatinkan dan dia mencoba terus-menerus meminta tolong pada kakaknya. Tapi kakaknya itu tak menghiraukannya dan bahkan malah mengangkat senjata pada Arut. Arut hanya bisa melihat pedang yang diarahkan padanya sambil terus meminta pertolongan. Dan krak, darah pun berceceran di mana-mana. Hanya dengan mengingatnya saja membuat Arut sangat kesal dan dia meremas kertas yang ada di tangannya sampai rusak. Arut di sana langsung marah dan dia langsung pergi begitu saja meninggalkan Ririnel. Sementara itu Ririnel dihampiri oleh bawahannya. Ririnel dengan wajah imutnya berkata, "Lord Arut yang sedang marah itu sungguh keren." Scenes pun sekarang berpindah memperlihatkan Arut yang sedang duduk di kamarnya sambil tetap melihat ke arah kertas yang dipegangnya. Di sana dia berkata, "Dasar Emperor brengsek. Mereka sudah tahu segalanya, tapi mereka masih tetap membuat Cruel mengambil posisi hero tepat saat aku harus kembali ke Empire." Beberapa waktu yang lalu saat Arut baru saja tiba di ruangan Demon King bertanya pada Arut, "Arut, bukankah sudah waktunya untukmu pergi ke Empire?" Arut saat itu menjawab,
Ya, dan aku juga akan mencari tahu lebih banyak tentang hero baru itu. Lalu Demon King berkata, ya lagi pula mereka akan curiga jika kau pergi terlalu lama dari Empire. Demon King saat itu kemudian menyentuh Arut dan dia memasangkan sebuah segel dari sihir pelacak sebagai sebuah jaminan. Setelah itu Demon King berkata, tentu saja kau harus memberitahuku kalau ada sesuatu yang berguna dari sang hero di Empire. Arut merapikan pakaiannya dan dia menerima perintahnya. Itulah percakapan Arut dengan Demon King saat dia baru masuk ke ruangan Demon King. Tapi setelah Arut berada di kamarnya, dia berpikir, kenapa aku harus bertindak seperti mata-mata dari Demon King? Tapi kemudian Arut tidak mempermasalahkannya. Dia lebih memikirkan pada fakta bahwa dia sering hilang ingatan saat dia mengalami stres berat. Dan setiap kali dia kehilangan ingatannya, dia selalu merasa pusing. Sambil memegang kepalanya, Arut berpikir, aku tidak boleh stres, aku tak mau kehilangan ingatanku. Tapi bagaimana caranya? Tak lama kemudian Ed datang ke kamar Arut dan dia mengetuk pintu meminta izin untuk masuk. Ed kemudian masuk ke dalam dan dia bertanya, Lord Arut, saya dengar dari Demon King bahwa Anda akan pergi ke wilayah manusia. Arut menghampiri Ed dan dia menjawab, ya, aku harus kembali ke sana untuk beberapa saat. Apa ada sesuatu yang ingin kau bicarakan? Menanggapi pertanyaan Arut, Ed di sana mulai berkata, tapi sebelum perkataannya selesai, ternyata Ed beberapa saat yang lalu sempat dipanggil oleh Demon King. Dan di sana ia ditawari untuk menjadi seorang komandan. Mendengar tawaran itu, Ed sangat terkejut dan dia bertanya, apa itu karena sekarang posisi Nine Commander sedang kosong? Demon King menjawab, ya sampai beberapa waktu lalu posisi komandan telah terisi dan aku terpaksa menaruhmu sebagai wakil komandan Zero Corps. Tapi kemampuanmu sudah cukup pantas untuk menjadi seorang komandan. Di sana hanya terdiam. Dia mempertimbangkan tawaran dari Demon King. Kemudian Ed mengeraskan kepalan tangannya dan berpikir, posisi komandan itu adalah posisi yang selalu kuinginkan. Tapi Ed masih memikirkan tawaran itu dan dia bertanya kembali pada Demon King, jika saya menjadi seorang komandan, bagaimana dengan wakil komandan Lord Arut? Demon King menjelaskan bahwa dia akan mencari orang lain untuk mengisi posisi itu. Namun dia tidak memaksa Ed dan memintanya untuk memikirkan hal itu dengan sangat matang. Tapi jika Ed menolak, dia harus rela posisi komandan diambil oleh orang yang peringkatnya lebih rendah daripada Ed. Setelah mendengar penjelasan itu, Ed dengan semangat berniat untuk menerima tawaran dari Demon King. Tapi tiba-tiba Arut memanggil Ed yang sedang melamun di hadapannya dan bertanya, apa Demon King mengatakan sesuatu padamu? Arut khawatir karena dia mengira bahwa Ed telah diomeli oleh Demon King tentang dirinya yang sering mabuk-mabukan. Mendengar panggilan Arut, seketika Ed sadar. Lalu dia menggelengkan kepalanya disertai dengan senyuman sambil berkata, bukan apa-apa. Tapi dalam hatinya Ed berkata, aku yakin lebih baik untuk tidak memberitahu Lord Arut. Kemudian Ed melanjutkan kata-katanya, oh iya, jika Anda akan pergi sekarang, saya akan meminta Chef agar menyiapkan bekal untuk Anda. Mendengar hal itu, Arut berterima kasih pada Ed, tapi dalam hatinya dia bergumam, kukira dia akan mengatakan sesuatu padaku. Ya, tapi aku juga tak punya alasan untuk memaksanya. Kemudian setelah itu, penjaga yang ada di sana dengan hormat memberitahu Arut bahwa kereta kudanya telah siap. Arut membalikkan badannya dan sebelum pergi dia berkata pada Ed, jagalah dirimu sampai aku kembali. Kemudian Arut pun pergi dengan wajah yang suram. Dia bergumam dalam hatinya, tunggu, apa dia mau keluar dari posisi wakil komandan karena bosan melayaniku? Karena hal itu Arut berkata kembali pada Ed, apa ada sesuatu yang kau inginkan? Ed kebingungan setelah mendengar kata-kata Arut. Lalu Arut pun berkata kembali dengan wajah kemerah-merahan, ya, karena aku akan pergi ke Empire, mungkin kau ingin sesuatu sebagai oleh-oleh. Arut masih berpikir tentang oleh-oleh untuk Ed. Tapi di balik itu semua sebenarnya Arut salah paham dan mengira Ed akan keluar dari posisi wakil komandan Zero Corps. Melihat Arut yang bersikeras memikirkan oleh-oleh, Ed di sana tertawa dan berpikir, apa ada komandan lain di kastil ini yang sangat peduli seperti itu pada wakilnya? Kemudian Ed di sana berkata bahwa dia tidak memerlukan apapun. Kemudian Arut pergi dari ruangannya dan di sana Ed memperingatkan Arut untuk selalu memakai kalung pemberian dari Ben. Sambil mengantar kepergian Arut, Ed di sana berpikir,
Kurasa aku memang sangat menghormati Lord Arut lebih dari apapun. Ternyata pada saat Ed ditawari posisi komandan oleh Demon King, dia di sana dengan tegas menolak tawaran itu. Dan dengan wajah senangnya dia saat itu berkata, "Saya senang menjadi wakil komandan Lord Arut dan itu telah menjadi kebanggaan bagi saya. Saya ingin menjadi tangan kanan Lord Arut." Ed mengantar kepergian Arut dengan penuh kebanggaan dan dia berpikir, kemanapun Komandan Zero Corps pergi, saya akan selalu menunggu Anda sebagai wakil komandan. Dan cerita pun bersambung. Anjay, mungkin segitu saja cerita dari Zero Corps atau Lord Arut atau si Arut ya guys ya, atau bisa dipanggil Zero Power. Mungkin segitu saja, kami Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.